Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Jazuli Muhammad Nur dari program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi saya, keperawatan gawat darurat keracunan gigitan ular. Definisinya, gigitan binatang berbisa. Gigitan atau serangan yang diakibatkan oleh hewan berbisa terhadap korbannya. Bisa ular berbentuk cairan kuning, campuran dari beberapa protein, seperti racun yang diproduksi di saliva, yaitu kelenjar ludah atau venom gland. Lebih dari 90% bisa ular adalah protein. Setiap bisa ular mengandung ratusan protein berbeda, seperti enzim, 80% sampai 90% pada jenis ular viperide dan 25% sampai 70% pada racun elipid. Racun non-enzimatik, polipeptida, dan protein non-toksit seperti growth factor neuron. Apa itu keracunan? Maksudnya suatu zat racun ke dalam tubuh yang mempunyai efek membahayakan atau mengganggu fungsi organ, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menyebabkan kematian. Perubahan multi organ secara cepat akibat gigitan ular dengan tanda yang jelas dan dapat menimbulkan kematian secara mendadak. Sifat bisa ular: hemotoksik, yaitu sifatnya perdarahan; neurotoksik, yaitu racun saraf; trombogenik, yaitu sifatnya menyebabkan penyumbatan darah; homolisis, yaitu menghancurkan sel darah merah; sitotoksik, racun sel; antikoagulan, yaitu sifatnya membekukan darah; kardiotoksik, yaitu sifatnya merusak jantung; yang terakhir gangguan vaskular, yaitu merusak pembuluh darah. Selanjutnya, jenis gigitan ular. Yang pertama ada famili Elapidae. Tanda dan gejalanya: 1. Sakit ringan sampai berat; 2. Kerusakan kulit bekas gigitan; 3. Melepuh; 4. Paralisis urat wajah, bibir, lidah; 5. Susah menelan. Tindakan yang bisa diambil yaitu ABC. 2. Monitor keseimbangan cairan; 3. Terapi profilaksis; 4. Menetralkan bisa yang masuk; 5. Mengatasi efek lokal. Yang kedua yaitu jenis famili Viperids. Tanda dan gejalanya: yang pertama yaitu muntah; kedua kolik; ketiga ada diare; keempat perdarahan bekas gigitan; 5. edema paru. Tindakan yang bisa diambil yaitu ABC. 2. Menetralkan bisa yang masuk ke sirkulasi; 3. Mengatasi efek lokal; 4. Monitor keseimbangan cairan. Dan yang ketiga jenis gigitannya famili Hydropoid. Tanda dan gejalanya yaitu nyeri menyeluruh, lidah terasa tebal, dan muntah. Tindakan yang kita bisa ambil: memperlambat absorpsi; 2. Mengatasi efek lokal. Selanjutnya antitoksin. 1. Efek dalam 12 jam. 2. Kebutuhan anak lebih banyak dibandingkan orang dewasa. 3. Uji sensitivitas atau dilakukan sebelum pemberian antitoksin. 4. Pemberian 4 dengan diencerkan 500-100 ml normosalin dengan kecepatan meningkatkan setiap 10 menit. 5. Dosis total harus diinfus selama 4-5 jam pertama setelah keracunan. 6. Terapi profilaksis ATS, TTAB spektrum luas. 7. Dosis tergantung dari tipe ular dan keparahan gigitan. 8. Dosis awal diulang sampai gejala menurun. 9. Daerah yang terkena diukur setiap 3-6 menit selama 24 jam. Ini adalah penjelasan singkat soal ular. Mitos atau fakta: ular yang berbisa selalu memiliki kepala segitiga. Jenis-jenis ular berbisa tinggi seperti whaling, kobra, kepalanya malahan berbentuk bundar. Ular pucuk yang segitiga malah biasanya rendah dan harmless banget. Jadi ini hanyalah mitos. Ini adalah contoh dari ular pucuk dan ular Majapahit atau wild viper. Warna mereka sama-sama hijau, bentuk kepala mereka pun sama-sama segitiga.
yaitu satu tidak berbisa, yang satu berbisa tinggi. Yang kedua, ada ular kobra dan ular koros. Kobra adalah varian spesies yang hitam seperti cerah putih. Ular koros memiliki warna yang lumayan mirip dengan ular kobra, tapi mereka tidak berbisa. Dan yang ketiga, yang ini ular weling dan ular kobra, semuanya berbisa ya. Kalau bertemu mereka, jangan bergerak tiba-tiba. Jangan berpikir buat menangkap atau menggunakan tangan langsung. Lebih baik kontak profesional seperti teman-teman damkar. Oh ya, karena berbisa tinggi dan mematikan, ular kobra juga menyemprotkan bisanya dalam jangkauan radius sekitar 1 sampai 15 cm. Yang ini adalah ular cabai. Ini berbisa tinggi, kecil sebesar jari kelingking dan terlihat harmless. Ada yang bilang gigitannya tidak terasa kadang, tapi bisanya mematikan. Kadang bertemu di lubang-lubang di pot. Kalau terancam mereka langsung tergeletak, pasrah dan pura-pura mati. Kalau ular kepala dua ini tidak bisa. Yang ini lagi ramai belakangan ini ular sanca. Mereka tidak berbisa ya, tapi ukurannya bisa jadi besar sekali. Makanan mereka pun bisa berukuran besar. Ular ini termasuk ular yang mematikan karena bisa melilit masangnya sampai mati. Kalau ketemu ular harus ngapain sih? Di hutan atau di kebun? Yang pertama, jangan mengganggu ular. Kedua, jangan melakukan gerakan tiba-tiba. Ketiga, menjauh dari ular secara pelan-pelan. Kalau ketemu ular harus ngapain di dalam rumah? Yang pertama, jangan mengganggu ular. Dan kedua, jangan melakukan gerakan tiba-tiba. Ketiga, mengamati dari jarak yang aman. Bila memungkinkan, usir ular dengan sapu atau kayu panjang. Bila tidak memungkinkan, hubungi penanganan ular yang terlatih. Bila Anda tergigit ular berbisa, jangan pernah gunakan penyedot bisa. Gunakan batu ajaib, ikat kencang bagian yang tergigit, hisap atau sayat bekas gigitan. Bagaimana cara mencegah gigitan ular? Selalu lihat dulu dan pastikan tidak ada ular sebelum menginjak sesuatu. Gunakan senter ketika berjalan pada saat malam hari. Pertolongan pertama. Prinsip pertolongan pertama gigitan ular mirip dengan patah tulang, yaitu fiksasi dan imobilisasi. Pergerakan mempercepat penyebaran bisa ular sehingga seluruh sendi di atas dan bawah gigitan ular harus dikunci dengan bidai, seperti pada gambar, agar kaki yang terkena gigitan bisa diam. Ini merupakan pertolongan pertama, bukan penanganan sepenuhnya. Setelah melakukan tindakan, segera bawa ke Vaskes atau RS terdekat untuk mendapatkan antitoksin dan pertolongan medis. Selama perjalanan ke fasilitas kesehatan, area tubuh yang terkena gigitan dilarang bergerak. Posisikan area gigitan ular lebih rendah dari jantung. Mitos atau fakta? Kenapa nyilet bekas gigitan ular dan menghisap tidak efektif? Ya, karena bisa ular menyebar lewat kelenjar getah bening, bukan pembuluh darah. Kelenjar getah bening dapat menyebarluaskan bisa ular jika ada kontraksi otot lewat pergerakan. Makanya difiksasi atau dikunci pakai bidai. Karena menyebarkan lewat kelenjar getah bening dan bukan pembuluh darah, menyilet bekas gigitan ular bisa ikut keluar dari sia-sia, menyakitkan korban dan membuang-buang waktu, apalagi menghisap. Malah bahaya buat penolong karena berisiko terkena racunnya sendiri. Kenapa tidak boleh diikat atau ditorniket? Mengikat area yang dekat dengan jantung menggunakan karet atau kain dengan ketat agar aliran darah balik ke jantung bisa menghambat. Cara ini kontroversial dan kebanyakan jurnal menyebut bahwa lebih baik jangan dilakukan karena benefitnya kalah banding bahaya resikonya. Mengikat bagian ekstremitas justru malah bikin jadi nekrosis atau kematian sel jaringan. Soalnya biasanya ada di aliran limfe, bukan pembuluh darah. Tip dan saran dari saya. Ada tip stop ketika bertemu ular, yaitu S silent,
T. Thinking. O. Observasi. P. Prepare. Tenang, berpikir itu kira-kira jenis apa? Jika memang mengerti, observasi lingkungan sekitar, bersiap melakukan langkah selanjutnya, mau tunggu tetap diam hingga si ular berlalu, atau mundur pelan-pelan ke area yang lebih aman. Terlepas dari itu semua, kita juga harus paham bahwa bisa saja si ular memang habitatnya bersinggungan dengan hidup kita. Jadi salah satu cara yang bisa mencegah ular betah di rumah kita adalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tumpukan sampah benda bekas lahan lembab suka jadi pilihan ular. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.